Perjalanan kebersamaan antara Shin Tae-yong dengan timnas Indonesia selama 5 tahun akhirnya harus berakhir pada tahun 2025. Shin Tae-yong resmi dipecat oleh PSSI. Lantas, apa alasan PSSI memecat Shin Tae-yong dan siapa sosok yang kelak akan menggantikan pelatih asal Korea Selatan itu? Pemecatan Shin Tae-yong diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada Senin 6 Januari 2025 dalam konferensi pers rencana baru perkembangan Timnas Indonesia tahun 2025. Erick menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan urusan surat menyurat terkait pemecatan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong pun telah bertemu dengan Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Di depan awak media, Erick mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perjuangan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia selama 5 tahun belakangan. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Shin Tae-yong tadi pagi. Dan Coach Shin Tae-yong sudah menerima surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Erick menambahkan, pemutusan hubungan kerjasama antara PSSI dan Shin Tae-yong ini sudah muncul sebelum babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan jebloknya Timnas Indonesia saat di Piala AFF. Salah satu pemicunya dimulai saat Indonesia harus menerima kekalahan atas Cina. Kabar sebelumnya juga tidak match-nya dengan pemain, katakan ada kabar misleaders yang tidak suka atau karena itu banyak sekali pemain-pemain berkualitas yang bergabung. Itu yang saya apresiasi. Kalau saya lihat memang dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa mungkin kurang baik juga. Tetapi kita sudah dirasakan sejak pertandingan, bahkan sebelum pertandingan Indonesia melawan China. Ya, cuman waktunya terlalu mepet waktu itu. Waktunya terlalu mepet dan ya yang terbaik ya hari ini. Karena kita masih punya waktu hampir 2,5 bulan untuk persiapan. Karena saya juga tidak mau ya mengambil sebuah keputusan yang membuat tentu keadaannya tidak baik. Nah, cuman dengan segala evaluasi perhitungan, waktu 2,5 bulan ini cukup. Ya, tidak tergesa-gesa hanya pada saat waktu dinamika yang terjadi Indonesia lawan China waktu itu. Pertanyaan selanjutnya, mengapa PSSI memutus hubungan dengan Shin Tae-yong yang sejatinya masih dikontrak hingga tahun 2027? Alasan pemecatan Shin Tae-yong menjadi pertanyaan besar yang tersimpan di benak para penikmat sepak bola Indonesia. Pasalnya, PSSI baru saja memperbarui kontrak Shin Tae-yong pada 28 Juni 2024 lalu. Artinya, Shin Tae-yong sejatinya masih memiliki kontrak hingga tahun 2027. Erick menyampaikan ada evaluasi panjang dan sejumlah hal yang mendasari pemecatan Shin Tae-yong. Mulai dari urusan kelancaran komunikasi hingga penerapan strategi permainan dalam Timnas Indonesia. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Shin Tae-yong selama ini. Dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional.
Terlepas dari alasan apapun yang telah disampaikan Erick Thohir, beredar pula sejumlah dugaan yang muncul dari para pecinta sepak bola Indonesia. Salah satunya karena kegagalan Shin Tae-yong membawa skuad Garuda mencapai target minimal melaju ke semifinal di Asian Cup 2024. Ada pula yang menduga karena sistem Shin Tae-yong saat ini dinilai sudah tidak cocok dengan timnas Indonesia. Lantas, apa saja prestasi yang telah diukir oleh Shin Tae-yong setelah membersamai Garuda Indonesia selama 5 tahun belakangan? Sebelum bergabung dengan timnas Indonesia, karir Shin Tae-yong sebagai pemain sepak bola dan pelatih pun sejatinya sudah cemerlang. Sebelum berkarir di dunia kepelatihan, Shin Tae-yong mulanya seorang pemain sepak bola Korea Selatan yang lama berjuang di Songnam Ilhwa Chunma. Selama 12 tahun, Shin Tae-yong berseragam Songnam FC sejak 1992. Di akhir karirnya sebagai pemain sepak bola, Shin Tae-yong sempat membela Brisbane Roar FC di Liga Australia pada tahun 2005. Setelah gantung sepatu, Shin Tae-yong kemudian menjadi pelatih Songnam FC pada tahun 2009. Karena kesuksesannya membawa Songnam FC di Liga Champion Asia, Shin Tae-yong kemudian dipercaya menjadi pelatih kepala timnas senior Korea Selatan. Barulah pada Januari 2020, Shin Tae-yong memulai karirnya di Indonesia menggantikan Simon McManamy. Meski selama 5 tahun terakhir Shin Tae-yong belum menyumbangkan trofi apapun, namun bukan berarti ia tak berkontribusi pada persepakbolaan Indonesia. Ada sejumlah sejarah yang dicetak oleh Shin Tae-yong selama mengasuh skuad Garuda. Pertama, Shin Tae-yong berhasil membawa Indonesia menjadi runner-up Piala AFF 2020. Kemudian memperoleh medali perunggu SEA Games tahun 2021. Ketiga, membawa timnas U23 Indonesia menjadi runner-up dalam Piala AFF tahun 2023. Keempat, meloloskan U20 Indonesia ke dalam ajang Piala Asia U20 tahun 2023. Kelima, timnas Indonesia masuk ke dalam kategori 16 besar Piala Asia 2023. Keenam, menempatkan Indonesia ke dalam peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Ketujuh, berhasil meloloskan Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 8. Lolos Piala Asia 2027, dan terakhir mendongkrak peringkat Indonesia di daftar FIFA dari 173 ke 129. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang akan menggantikan Shin Tae-yong? Nama Patrick Kluivert santer dirumorkan menjadi salah satu kandidat kuat pengganti Shin Tae-yong. Kluivert ramai diisukan menjadi pelatih timnas Indonesia yang baru, mengingat pengalamannya di Eropa yang diharapkan bisa memaksimalkan para pemain naturalisasi di skuad Garuda. Nama Kluivert pun tak asing di telinga pecinta sepak bola. Kluivert mengawali karir profesionalnya sebagai striker Ajax Amsterdam, lalu pindah ke raksasa Italia AC Milan, dan setahun kemudian berpindah kembali ke Barcelona. Setelah dari Barcelona, Kluivert pun sempat membela sejumlah klub seperti Newcastle United, Valencia, PSV, dan Lille. Karir Kluivert sebagai pelatih sepak bola pun cukup mentereng dan sempat terlibat dalam tim kepelatihan timnas Belanda. 5 tahun sudah waktu yang dihabiskan Shin Tae-yong dalam membangun timnas Garuda. Memang selama 5 tahun karir kepelatihan Shin Tae-yong di Indonesia, belum ada trofi yang dibawa pulang. Namun, sejumlah rekor telah diukir oleh pelatih asal Korea Selatan itu dan berhasil membawa kebanggaan serta euforia pecinta sepak bola tanah air. Terima kasih Shin Tae-yong dan sukses selalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.